Kembali lagi di Baper bahas pernikahan. Aku nggak sabar loh. Ini soalnya penting banget. Jadi sebenarnya ini adalah episode impulsif ya, dalam artian sebenarnya kita udah nyiapin satu episode buat hari Kamis ini. Cuman gara-gara kemarin lagi ada sesuatu yang rame, jadi kita ya udahlah, Yaudah, kita sekalian bikin aja deh. lagi momentum, sekalian kita juga pernah mengalaminya. Kita pernah mengalaminya, kita pernah pusing-pusing di situ lah ya. Iya, Sebelumnya jangan lupa dong di subscribe dulu. subscribe, terus juga di komen nih. Ini penting banget nih pembahasan ini. Iya. Pasti banyak juga yang kayak nanya-nanya gimana sih. Nah, komen juga nih pendapat Dan kalian. Oke, langsung aja deh. Oke, Jadi langsung. episode kali ini kita akan ngebahas tentang berapa biaya persalinan yang ideal. Iya, sebenarnya bukan ideal sih, cuman range-nya berapa sih? Banyak yang nanya kayak, lo biaya lahiran tuh berapa sih? Dan pas banget kemarin lagi dibahas di Joska. Oke, jadi gue buka aja di Instagram. Jadi tuh kemarin tiba-tiba Ciara bilang, ini lagi rame nih biaya persalinan. Nanti kita akan munculin juga di layar ya. Jadi biaya persalinan yang diiniin sama Joska ini, gue tahu rumah sakit mana, Iya. dan kita pernah survei. Dan ini Salah satu rumah sakit yang kita survei. iya, pokoknya kalau misalnya kalian buka Joska_ID, fitnya itu covernya ada tulisan Sekar 35 tahun. Iya, itu cerita tentang biaya persalinan, bukan persalinan aja sih, semua kayak serba-serbi untuk mempersiapkan kelahiran si anak. Iya, jadi dari biaya kontrol saat masih hamil sampai biaya persalinan. Mungkin kita bahas dari yang biaya kontrol dulu kali ya. Lab darah, urin, dan torch itu 5,8. Habis itu cek bla bla bla. Pokoknya bisa lihat sendiri lah Bisa ya. lihat sendiri lah ya. Dan ini sih kita ngalamin banget ya. Ngalamin banget. Apalagi waktu pas lagi Gino lagi ada masalah. Langsung duer banget Iya, tuh jadi kita biaya langsung udah, maksudnya shock karena kondisi anak yang nggak sehat dibilangnya gitu kan. Jadi waktu itu si Gino ada momen di mana usia kandungan berapa ya? 4 bulan ke 5 bulan. 4 bulan ke 5 bulan pas lagi di ronsen. Ronsen, USG. Lagi di USG itu lambungnya dia ukurannya tuh sebesar kepala. Iya, dan itu maksudnya kalau nggak dipantau, kalau kita sampai telat itu bisa pecah dan mengalami keguguran. Dan memerlukan biaya yang nggak cukup sedikit ya, Iya, maksudnya nggak kayak biasanya kita kontrol. jadi kalau misalnya kita kontrol, kita kasih tahu aja kali ya, Ya, range-nya itu sekitar 1,5 sampai 2,5 ya. Itu tuh udah termasuk dokter dan vitamin. Pernah murah banget itu waktu pas emang kita lagi nggak ada apa-apa, nggak ada masalah, itu tuh 400.000 Dan di Depok. Dan menurut kita mungkin teman-teman ada yang bilang 400.000 termasuk mahal apa segala macam. Ini based on kemampuan masing-masing orang. Iya, ya. kemampuan masing-masing dan kayak pilihan kalian. Soalnya pas lagi di Joska ini, pas lagi ngeliat komennya tuh ternyata polemik banget. Iya, jadi ada yang bilang, wah ini mahal banget. Terus kan bisa cek di dokter biasa atau bidan biasa. Bidan atau puskesmas atau pakai BPJS gitu Iya, katanya. dan banyak banget nih buat kalian yang mungkin bingung kenapa ya bisa semahal itu. Sebenarnya kalau kita juga pengennya cari yang lebih Murah. bukan Ya, murah sih, sih. tapi lebih terjangkau gitu kan. Cuman masuk kantong. waktu itu kebetulan kantornya Cera dan kantor gua tuh ada beberapa hal yang tidak menanggung untuk biaya ngecek anak. Jadi Gitu. kayak ya namanya mungkin asuransi, misalnya ada kayak semacam asuransi kan, kayak di covernya berapa, biaya berapa. Nah, kita ada beberapa kontrol itu yang over. Jadi kalau misalnya pendapat orang ya kita nggak bisa maksain ya, karena kan kemampuan financial setiap orang beda-beda. Cuman yang pengen kita sorot di sini adalah, jadi di postingan sebelumnya yang covernya itu ada ada sepasang kekasih gitu, cewek cowok. Terus slide keduanya ditulis biaya persalinan 88 juta. Oke, kita mulai dari biaya persalinan dulu kali ya. Nanti kita bahas satu-satu ya. Sebenarnya biaya persalinan 88 juta mahal apa enggak? Mahal banget. Mahal banget sih. Cuman kita Kan tergantung di mana rumah sakitnya, tergantung kondisi si anak dan ibunya, dan additional fee-nya. FYI biaya persalinan Gino hampir segitu. Iya. Dan hampirnya tuh nggak jauh, tapi tipis banget. Tipis sih. Tapi bukannya emang cuma persalinan doang loh ya. Iya. Karena kan
pernah ngeliat juga kan video sebelumnya Gino pernah dinicu kan waktu pas lahir tuh kayak gimana bla 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 kayak gitu. Dan waktu pas lahir tuh juga nggak langsung brojol, oh Ginonya harus masuk nicu, nggak cuma itu doang. Gue sempat mau normal nggak bisa, induksi 3 kali nggak keluar juga, akhirnya sesar. Terus Ginonya begitu, jadi kayak banyak banget gitu loh. Jadi buat kalian yang mungkin sudah menikah tapi belum ada di fase ini, atau mungkin buat yang buat yang belum menikah, jadi FYI nih, ketika kalian masuk rumah sakit, ketika kalian kasar gini, tanda tangan, oke, saya akan melahirkan di sini, ada tindakan masuk ke rumah sakit, masuk ke ruangan itu udah termasuk, ibaratnya argo udah jalan. Iya. Terus pas lagi setiap orang tua dan setiap dokter itu pasti menginginkan persalinan yang normal. Iya, normal, cepat, selesai, keluar. Cuman kan tidak semua ibu dan anak bisa menjalani proses lahiran normal ya, Syara? Iya, waktu itu bahkan setelah gua, ada orang yang langsung masuk, terus 3 jam kemudian udah lahir. Iya, jadi sedangkan aku berhari-hari. Tiap orang, iya, jadi Syara sampai nunggu 24 jam diinduksi 3 kali. Dan setiap induksi itu argonya ada tambahan. Ibaratnya, ya tahu lah pasti. Iya, tapi kan yang belum, mungkin yang belum menikah pun nggak tahu gitu. 1 kali induksi itu ada harganya. Dan setiap rumah sakit beda-beda. Setiap rumah sakit beda-beda. Setiap kelas dari kamar yang kalian pilih itu juga beda-beda. Obatnya, apanya gitu beda-beda. Jadi pertimbangannya adalah pertama lihat dulu kantong kalian berapa nih ada budgetnya. Terus yang kedua pilih rumah sakit yang sesuai dengan kemampuan. Nah di rumah sakit itu pun ada pilihannya lagi. Kelas dari ruangan kamar yang pengen kalian pilih. Misalnya nih, kalau misalnya di Joskan nih ya, gue bacain ada standar. Ini ada dalam kurung 4. Nah ini biasanya kalau standar itu dalam kurung 4 itu untuk 4 orang. Biasanya ya. Jadi kuota pasien di kamarnya. Habis itu ada superior dalam kurung 2 itu biasa untuk 2 orang. Nah baru tuh yang lebih eksklusif, deluxe dan perdana. Dan ini setiap rumah sakit biasanya mencantumkan harga kamar per hari. Iya, per hari. Tapi adanya sih langsung, ini kan di 3 hari, 4 hari. Waktu pas di rumah sakitnya Gino juga gitu kan. Cuman kalau seandainya kita lebih dari 3 hari atau lebih 4 hari, itu langsung dikasih tahu. Ada charge kayak harga kamar per hari. Dan kalian tuh juga harus detail nanyanya. Ini harga kamar udah termasuk dokter dan obat, atau harga kamarnya aja doang, atau apa. Karena kalau rumah sakit kita kasih tahu kita di Siloam Semanggi ya, itu udah itu udah sama dokter. Cuman kalau ada obat tambahan tuh tambah lagi. Karena waktu itu Gino masuk NICU balik lagi karena Gino treatmentnya khusus. Jadi lumayan membengkak lah ibaratnya kayak gitu. Balik lagi ke postingannya Joska. Sebenarnya sih menurut kita karena kita udah pernah ada di posisi ini, jadi kita ngerasa rasain maksudnya bukan dalam arti negatif ya, tapi kayak emang iya segitu. Iya, namanya apalagi misalnya buat anak pasti ditunggu-tunggu ya, nggak mungkin nggak. Jadi kayak apa namanya, wah pasti gue jaga banget nih. Kakakku juga kayak gitu kan, dia punya anak susah. Nggak usah kakakku deh, kakakku tuh rumah sakitnya sama kayak si ini siapa namanya, Arif Tipang. Dia Arif Tipang juga susah punya anak kan. Iya. Maksudnya iya tidak secepat. Nggak apa, dia pakai promil. Nah dia bahkan sampai nazar kalau mau bersedekah dengan membiayain 1 pasangan untuk yang mau promil. Tahu kan berarti itu semahal apa kalau sampai nazar begitu gitu maksudku. Jadi beda-beda lah, tiap rumah sakit beda, tiap kondisi beda, terus tiap kelas beda. Jadi nggak bisa disamaratakan. Dan kalau misalnya kalian komentarnya, mungkin ini komentarnya bercandaan gitu. Cuman menurut gue pribadi adalah ini nggak penting-penting banget sih komentarnya. Ada yang bilang daripada ngeluarin 88 juta mendingan nanti aja punya anak. Maksudnya gini, oke lah, setiap orang pasti pengen hasil yang maksimal untuk anaknya. Iya kan, gitu. Dan lagi pula kan maksud aku ya, biaya rumah sakit itu tiap tahun, bahkan jangan tiap tahun, tiap bulan tuh naik atau berubah-ubah gitu kan. Bahkan ada yang diskon, ada promo, ada apa. Dan kalau misalnya dibilang 88 juta daripada ngeluarin 88 juta daripada gimana sih? Daripada ngeluarin 88 juta mending nunda anak. Kan kita nggak tahu ya maksudnya biayanya seberapa. Bahkan yang waktu kita ngelahirin Gino aja nggak kebayang akan segitu. Ya nggak ekspektasi aja punya biaya segitu. Ini kan dirinciin setelah dia mungkin udah lahiran, udah pulang ke rumah. Udah pulang ke rumah. Karena kalau misalnya dihitung-hitung, kalau misalnya sama biaya kontrol kita lebih dari segitu. Iya. Terus kalau ditanya gitu ya, 88 juta itu apakah udah semuanya dari awal sampai akhir? Enggak sih. Enggak.
Karena tadi balik lagi di awal kita udah bilang biaya kontrol tuh beda-beda. Beda-beda. Habis itu misalnya kontrol amit-amitnya anak lo kenapa-napa, harus ada obat. Belum lagi harus ada yang diopname ibunya. Iya. Ya kan? Waktu itu aku sempat mau diopnam gara-gara sering kram. Dan dia Sarah sempat pingsan di jalan dan itu ngeri banget. Iya. Dan banyak lah, pokoknya banyak banget hal yang harus dipersiapin gitu ya. Nah maksudnya tuh apapun yang menurut mahal murah gitu nggak bisa kita samaratakan. Iya, dan kalau misalnya kita balik lagi ya ke postingan Joska ya, ini biaya persalinan, perlengkapan baju, perlengkapan mandi, bla 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 bla. Pokoknya dia bilang terakhir total pengeluaran anak sampai 1 tahun itu sekitar 166.800.000 sekian. Dan menurut kita wajar. Si Gino, menurutku wajar sih. Menurut kita si Gino tuh belum setahun udah hampir segitu. Iya. Tapi ini bukannya sombong-sombongan, enggak. Maksudnya tuh ini kayak ngasih tahu aja. Pandangan aja, karena sebenarnya gak bisa langsung ngomong itu mahal banget, gue gratis apa segala macem. Sampai ada yang bilang kayak gitu, gue punya 2 anak gratis semua apa segala macam gitu kan. Rezekinya beda-beda. Iya, rezekinya tuh beda-beda. Ada yang rezeki dikasih gratis kayak gitu, ada yang rezeki duit seperti itu gitu maksudnya. Dan mungkin ini kalau misalnya kita lihat positifnya ya, mungkin yang dikasih adalah orang luar sana yang nominalnya nggak sebesar yang ditulis di Joska, tapi mungkin punya anaknya tidak secepat orang-orang yang ngeluarin duit gede, tapi ya kayak kita pernikahan baru sebulan udah dikaruniai anak. Itu kan rezeki juga kan ya. Jadi maksudnya nggak bisa langsung ngejudge. Aku emosi loh, jujur baca komen-komennya. Bahkan ada yang bilang, itu rumah sakit mana? Rumah sakit Siloam? Rumah sakit Singapura ya? Terus kesananya pakai jet pribadi gitu. Ya, karena kalau misalnya lo ke Singapura pakai jet pribadi 1 miliar kali, nggak cuma 80 juta. Ya nggak sampai 1 miliar juga, mungkin udah ratusan juta gitu. Cuman dalam artian kita bikin video ini adalah pengen ngasih pandangan bahwa pastilah mungkin yang udah punya anak pun, walaupun dia bilang gue gratis apa segala macam, tapi di hati kecilnya kalau amit-amitnya waktu itu kenapa-napa, kalian maulah ngeluarin berapapun untuk anak gitu ya. Bahkan waktu itu pas awal-awal kehamilan kita itu kan kita masih baru nikah kan jatuhnya. Iya, baru nikah. Itu kita kayak ngerasa iya ya ternyata bayarnya mahal ya, kayak ada rasa di mana waduh, gimana nih kita mesti saving, pusingnya ada pasti. Tapi balik lagi ya, video ini bukan untuk nakut-nakutin untuk ntar enggak dulu sih, deh punya anak. Kalau misalnya mau nunda, mau bahkan ada yang mungkin nggak mau punya anak sekalipun, itu hak kalian. Iya. Itu adalah. Ini cuma jadi referensi. Ini hanya pandangan aja bahwa yang di post di Joska_ID itu benar adanya. Karena waktu pas lagi Gino pun aku survei rumah sakit di Depok, aku survei tuh semuanya. Iya. Jakarta Siloam aja tuh nggak cuma Siloam Semanggi yang aku survei. Siloam yang di Kebon Jeruk aku terus survei. Habis itu di TB Simatupang. Jadi pokoknya kita, nah itu dia tips berikutnya adalah kalian harus rajin-rajin riset rumah sakit yang ada gitu. Jangan cuman gue pengen yang dekat rumah. Emang semua orang pasti pengen yang dekat rumah gitu. Tapi kalau misalnya yang dekat rumah tiba-tiba harganya lebih mahal daripada yang mungkin agak effort jaraknya tapi lebih murah, ya kenapa enggak? Dan kalian juga harus klik sama dokternya. Iya, itu alasan kenapa kita di Siloam. Ketemu partner atau ketemu orang, kan ada tuh yang datang sekali langsung klik. Ada yang enggak, apalagi ini urusannya sama nyawa ya kan, sama anak gitu kan. Apalagi kita waktu itu pertama kali gitu kan, melahirkan anak pertama. Iya, jadi kita pengen kasih yang terbaik lah. Biar kita ngobrol untuk konsultasinya tuh enak. Jadi ya banyaklah pertimbangannya yang tadi udah gue bilang. Pertama, riset harga sedetail mungkin, karena tiap rumah sakit beda, tiap treatment beda, tiap kamar beda. Ya, bahkan ada di rumah sakit Depok ini dokter beda. Iya, tiap dokternya juga beda. Ini tuh mesti di riset dari harga. Yang kedua adalah cari dokter yang bikin kalian nyaman. Ini sih waktu itu aku juga cari kalau misalnya cari dokter yang nyaman, yang enak tuh review-review di Google tuh banyak banget. Apalagi sekarang banyak aplikasi tentang medis gitu ya, itu banyak tuh review tentang dokter. Itu yang kedua. Habis itu yang ketiga adalah kalian harus mempersiapkan setelah melahirkan gitu. Iya, jangan asal kayak gue mau di sini soalnya rumah sakitnya nyaman apa segala macam. Pas habis melahirkannya
amit-amit gitu ya, duitnya udah terkuras di lahiran dan kan. setelah lahiran kalian juga harus balik lagi ke rumah sakit untuk kontrol si anak. Dan vaksin. Nah itu banyak banget yang mesti disiapin. Untuk video episode kali ini tentang biaya rumah sakit atau biaya persalinan mungkin segini aja kali ya. Mungkin yang nonton udah pusing. Gila mahal banget. Apalagi kalau misalnya belum nikah. Gila gue belum nikah tahun 2020 gitu. Gue masih kuliah atau gue masih pengen kerja gimana nanti. Tapi percaya deh satu hal. Ini antara mistis dan tidak, rezeki itu pasti ada. Tiba-tiba di saat kalian udah ikhlas, niatnya adalah menyelamatkan seorang nyawa manusia, dan pasti ada aja rezeki. Apalagi kalau kalian sebagai suami gitu, kalian ikhlas, ya udahlah ini untuk istri, untuk anak, untuk keluarga, untuk kebahagiaan bersama. Ada aja, pokoknya ada aja deh, pokoknya insya Allah ada. Amin. Dan kita doain buat kalian selalu semoga apapun yang menjadi keputusan kalian tuh dimudahkan. Dan kita doain juga buat yang lagi mau melakukan proses persalinan, semoga kalian semua selamat walaupun di situasi di tengah pandemi lancar, rezekinya semakin diperbanyak. Kalau gitu sampai ketemu di episode berikutnya, jangan lupa di subscribe, like, share dan komen. Dadah.